Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Masito dari PAI 1B. Akan mempresentasikan artikel saya judul Pengaruh Keutuhan Keluarga Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa kelas 7 MTS Kertabumi, Dusun Sukamulya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari keluarga tersebut. Nah, secara etimologis, kata keluarga berasal dari kata kawalu yang berarti hamba dan warga yang berarti anggota. Jadi keluarga adalah suatu kesatuan atau unit di mana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Nah, kenapa keluarga itu menjadi sumber pendidikan yang utama? Karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama itu dari orang tua dan anggota keluarganya itu sendiri. Buktinya anak kalau belajar apapun pasti melihat dulu orang tuanya. Keluarga merupakan wadah dasar dari suatu masyarakat. Agama Islam pun memandang suatu keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang diikat oleh suatu pernikahan yang sah. Di sini ada juga kewajiban setiap orang dalam proses pendidikan tersebut, mengembangkan potensi anak didiknya. Jadi ada kewajiban orang tua untuk bisa mengembangkan potensi itu sendiri. Itu sekilas pengertian dari keluarga. Poin selanjutnya yaitu hubungan orang tua dengan anak. Bagaimana sih hubungan orang tua dengan anak yang baik itu? Nah, keluarga yang harmonis, mawadah warohmah, terdapat hubungan yang baik antara anak dengan orang tua. Orang tua memiliki rasa hangat dan anak merasa dirinya sebagai anggota kelompoknya. Selanjutnya, keutuhan dan ketidakutuhan keluarga siswa. Nah, bagaimana sih keutuhan keluarga itu? Keutuhan keluarga ialah dalam struktur keluarga bahwa di dalam keluarga itu terdapat ayah, ibu, dan anak. Keutuhan keluarga itu dapat ditandai dengan berbagai macam situasi pergaulan, baik dalam hubungan antara suami istri maupun dalam hubungan selaku orang tua dengan anak-anaknya. Berbagai permasalahan yang dihadapi diatasi bersama melalui musyawarah dan mufakat. Selain itu, dalam keluarga utuh terbentuk sifat tolong-menolong. Keutuhan keluarga pun dapat mempengaruhi yang baik pada perkembangan sikap terhadap anak tersebut. Orang tua dalam membimbing anak-anaknya memberi pengaruh pada perkembangan sikap dan kebiasaan anak-anaknya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa suasana hubungan keluarga dalam membimbing anak-anaknya dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap timbulnya masalah-masalah oleh anak-anak tersebut. Sangat berpengaruh dengan tidak utuhnya keluarga itu bagi anaknya itu. Selanjutnya ada definisi belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikolog dan pendidikan mengemukakan rumusan yang beralian sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Menurut Nohi Nasution menyimpulkan bahwa belajar dalam arti luas dapat diartikan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkat baru itu bukan disebabkan oleh adanya perubahan sementara karena itu sesuatu hal. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafal fakta-fakta yang tersaji. Tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari prestasi. Jadi kita itu dapat melihat dari prestasi. Prestasi dapat dikatakan hasil nilai akhir dari proses belajar mengajar di kelas. Nah, seperti itu. Serta merupakan perwujudan dari kemampuan diri yang optimal setelah menerima pelajaran.
Nah, prestasi juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Hasil belajar memuat kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Nah, setelah kita belajar ada prestasi di akhir seperti itu. Dengan demikian, selayaknya orang tua dapat menciptakan situasi keluarga yang membawa anak lebih memacu prestasinya di sekolah. Nah, bagaimana? Sedangkan untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan, anak di sekolah yang lebih diutamakan adalah dari keutuhan keluarga. Bagaimana anak bisa semangat belajar kalau keluarganya saja tidak utuh? Untuk mencapai keberhasilan dari aspek ajaran, Islam mendidik anak merupakan kewajiban orang tua. Nah, mendidik anak pun dalam Islam itu adalah kewajiban orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya. Agar apa? Agar memiliki masa depan kelak. Nah, kalau keluarganya aja cuek terhadap anaknya, keluarganya aja tidak utuh, bagaimana dengan masa depan ke depannya? Yakni masa depan yang baik, sehat, dan berdimensi spiritual yang tinggi. Semua prestasi itu tidak mungkin diraih oleh orang tua tanpa pendidikan yang baik anak-anak mereka. Nah, tidak bakal ada prestasi yang baik kalau tidak diraih oleh orang tuanya. Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami kesuksesan anak belajar, prestasi yang diperoleh siswa sekolah juga dipengaruhi oleh keharmonisan dan keutuhan keluarga. Maka dari itu, kondisi keluarga yang harmonis dan utuh diperlukan agar prestasi siswa semakin membaik. Nah, dengan keutuhan keluarga itu sangat berpengaruh dengan prestasi siswa. Dengan keutuhan keluarga siswa, prestasi siswa akan semakin baik. Karena apa? Karena ada perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan orang tuanya itu mengajarkan kepada anaknya. Kan dari tadi di awal juga, keluarga itu pendidikan yang utama. Sebelum anak mengenal dengan sekolah atau apa saja, sebelumnya kan kita dikenali oleh orang tua kita tentang pendidikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi prestasi belajar? Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal pun ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada kematangan fisik dan mental. Ini berpengaruh sekali terhadap prestasi siswa. Pendidik akan diterima dengan baik jika muatan pendidik yang diberikan tersebut sesuai dengan tingkat kematangan fisik dan mental seseorang. Nah, makanya kita itu kalau belajar itu bertahap, tidak langsung seperti dari TK masuk SD, masuk SMP, tidak dari SD masuk ke SMA seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya, kematangan fisik dan mental seseorang. Jika suatu pendidik diberikan secara paksa dengan tidak memperhatikan faktor kematangan fisik dan psikis, maka pendidikan tersebut dipastikan tidak akan memperoleh keberhasilan. Selanjutnya ada kecerdasan atau inteligensi. Apa sih itu? Kecerdasan atau inteligensi adalah kapasitas umum dari seseorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan kebutuhan yang baru. Selanjutnya ada pengetahuan dan keterampilan. Minat dan motivasi. Minat adalah ketertarikan pada suatu yang mampu melahirkan dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mendapatkannya. Minat dan motivasi merupakan dua hal yang sangat penting dalam perolehan prestasi belajar. Jadi minat sama motivasi itu sangat berpengaruh dengan
prestasi belajar anak. Selanjutnya ada karakteristik pribadi. Manusia merupakan makhluk yang memiliki perbedaan karakteristik satu sama lain. Jadi beda-beda karakteristik manusia itu. Nah, terus selanjutnya ada faktor eksternal. Tadi internal itu yang di dalam, yang terdapat di anak tersebut. Kalau eksternal itu di luar anak tersebut. Apa sih yang mempengaruhi itu? Nah, yang kedua itu kan ada faktor eksternal. Beberapa hal yang termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu keluarga, guru, dan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, keluarga itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan unit kelompok sosial yang relatif kecil, bersifat permanen dan merupakan penyusun utama terbentuk masyarakat luas. Nah, jadi keluarga itu kecil untuk memperluas masyarakat dari keluarga tersebut. Jadi kita mengenal masyarakat, mengenal apapun kan dulunya dari keluarga terlebih dahulu. Keluarga merupakan akar perbentukan pribadi seseorang karena pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia diawali dari lingkungan keluarga. Anak juga sebelum mengenal orang lain, sebelum bisa mengenal pendidikan luar, mengenal pasti yang dikenal terlebih dahulu adalah keluarganya. Jika dalam sebuah keluarga mempunyai hubungan yang harmonis, maka akan terbentuk anggota keluarga yang mempunyai karakteristik dan pribadi yang baik. Namun, bagaimana jika sebuah keluarga berjalan secara tidak harmonis? Maka karakteristik pribadi anggotanya tidak akan terbentuk secara baik. Yang kedua, guru. Guru merupakan salah satu komponen utama dalam proses belajar mengajar. Bagaimana kalau tidak ada guru? Karena kita belajar oleh guru. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting yang dibutuhkan bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. Contohnya, sarana dan prasarana pendidikan adalah ruang kelas, papan tulis, kursi, dan meja siswa, serta guru. Nah, sarana dan prasarana ini juga sangat penting. Kalau kita belajar di sekolah tapi tidak mempunyai papan tulis, kursi, dan meja kan tidak semangat ya untuk belajar. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi kita simpulkan, kesimpulannya di dalam keluarga itu memang penting terbentuknya keluarga yang harmonis karena sangat berpengaruh sekali terhadap prestasi belajar anak tersebut, apalagi anak yang sangat kurang perhatian dari keluarganya itu. Nah, karena keluarga itu merupakan sumber pendidikan yang utama. Sebelum mengenal sekolah pun pasti kita belajar apapun dari keluarga. Karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon minta maaf karena saya masih belajar. Terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu, khususnya dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah banyak mengajari tentang pelajaran Bahasa Indonesia, mengajari disiplin. Jadi banyaklah dari matkul Indonesia itu saya tidak mendapatkan ilmu tentang apa yang harus ibu ajarkan, cuman saya juga mendapatkan hal-hal banyak dari ibu. Terima kasih ibu telah mengajari saya. Sebelumnya saya tidak bisa berretorika seperti ini. Setelah saya belajar bersama ibu, saya menjadi biasa dan jadi bisa. Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa lagi, tidak seperti ini. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.